Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan. Saya ada sedikit lahan Pak di Lampung sana. Baik. Sekitar ada 2 hektar itu. Terus rencananya Pak, saya mau yang 1 hektar untuk kolam, terus yang 1 hektar untuk penghasilan harian Pak. Tanahnya berair atau kering Pak? Yang 1 hektar berair Pak, ada sumber airnya. Baik. Mau jadi kolam renang atau cuman kolam aja Pak? Kolam kayaknya ada ikannya. Oh, kolam ada ikannya, bukan kolam renang berarti ya. Mohon konsep BSM sampai terbentuk integrasi Pak. Baik. Terus yang kedua, ini saya ada anak saya sebetulnya Pak, ada sekolah itu Kutab Al-Filaha. Itu sebetulnya Kutab itu bergerak di pertanian juga Pak. Siap. Nah, selama ini anak saya ini udah membukukan konsep Pak Bayu. Alhamdulillah. Dia berlangganan YouTube itu. Maksudnya buku itu mau dimasukkan di kurikulum sekolah. Saat ini masih ada SD Pak, sampai kelas 6. Baik Pak. Mungkin tahun depan udah SMP sama SMA. Baik. Mohon izin, itu buku itu bisa nggak Pak digunakan untuk kurikulum di situ? Siap. Dan mohon petunjuk, ini sekarang ini udah Pak, udah kalau Sabtu biasanya itu untuk bertani anak-anak itu. Baik. Terus yang ketiga ada tambak Pak, tambak. Baik. Punya kawan sih. Udang atau? Udang Pak. Baik. Udang di Lampung di Labuan Maringge. Ini kayaknya udah nggak hidup lagi Pak. Dan saya ceritain ada konsep dari Pak Bayu, itu harus didalamin sekitar 6 atau 4 meter ya. Pak ya. Baik. Nah, dan itu mohon petunjuk Pak. Siap. Ini karena nanti kita pulang Pak di sana. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya jelaskan Bapak ini sudah seluruh materi saya ini. Bapak Ibu begini. Ini tadi ya, lahannya 2 hektar. Sumber airnya 1 hektar ini banyak atau sedikit Pak? Banyak. Dia sumber mata air Pak. Dia. Mata air. Bersih atau kotor? Bersih Pak. Jauh dari kota atau tidak? Dekat Pak. Dekat. Berapa kilo Pak? Kira-kira saya kalau 5 menitan Pak dari Kota Panjang. Kota Panjang. Banyak wisata di sana Pak? Belum ada Pak. Tolong Bapak buat wisata. Kalau airnya dari sumber air, jangan dipakai kolam Bapak Ibu. Sayang. Begini konsepnya. Ending dari pelatihan saya, semuanya adalah rekreasi. Rekreasi itu re and creation. Kembali berkreasi. Goal kami, Bapak Ibu harus punya, besok-besok ya, jangan sekarang. Besok-besok wajib punya tempat rekreasi semuanya. Karena apa? Orang stres tambah banyak sekarang. Orang stres itu gara-gara mentok Bapak Ibu. Jenuh. Sudah tidak ada solusi. Dan saya minta tolong dengan sangat kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu harus membuat tempat rekreasi ini. Supaya apa? Setiap orang yang datang ke tempat Bapak Ibu, dia menemukan kehidupan kembali. Dia punya harapan kembali. Dan yakinlah, itu adalah ibadah yang paling besar. Amalnya itu sepanjang tahun. Bapak Ibu minta maaf, ketika datang ke tempat kami pertama kali, siapa belum ketemu saya langsung punya ide? Sudah ada yang datang ke sini langsung sudah punya ide? Oh ini begini ya, ini begini. Sudah ada enggak kira-kira?
tolong ketika buat tempat rekreasi ndak usah wah, ndak usah hebat, ndak usah luar biasa. Tampillah apa adanya yang wajar. Ingat baik-baik, bukan cari pujian. Bukan cari wah-wahan. Bukan cari hebat-hebatan. Tujuan kita jadi tempat rekreasi itu orang datang, lihat, langsung berkata, saya punya ide. Itu nomor satu. Yang kedua, jangan pernah berharap penghasilan dari tempat rekreasi. Itu cuma cukup untuk operasional cost. Hampir seluruh tempat wisata Bapak Ibu, itu hidupnya pada waktu liburan. Kalau enggak gitu weekend. Nah ini Pak Ibnu ini juga punya tempat rekreasi ini. Ada kolam renang, ada macam-macam begitu. Dan kalau hati kita panas cuma ngejar tiket masuk, investasi kita enggak akan cukup. Pendapatan enggak akan mampu untuk menutup investasi. Makanya banyak bumdes di desa yang membuat wisata. Umurnya itu bisa dihitung dengan jari. Berapa bulan, enggak usah berapa tahun loh ya. Berapa bulan selesai. Karena apa? Yang modelnya cuma begitu saja. Tempat rekreasi saya Bapak Ibu, semuanya itu dianggap jadi rumah mereka. Tiket masuknya murah sekali. 5.000 sampai 10.000 lah. Tapi minta maaf, 5.000, 10.000 itu goal saya satu. Saya tidak mungkin kaya dari rekreasi. Tapi minimal saya menciptakan market. Ada apa di tempat rekreasi ini? Karena dia adalah rekreasi berarti ada namanya edukasi. Edukasi kita di mana? Nomor satu adalah entrepreneur, bisnis. Yang kedua, kesehatan. Sudah dua ini aja yang kita pakai. Orang datang ke tempat kita, orang datang itu kan sudah keluar biaya atau Bapak Ibu. Mereka harus punya ide bisnis. Mereka harus punya sesuatu yang baik. Kemudian yang kedua, kita bicara tentang kesehatan. Karena goal kita, goal kami Bapak Ibu, kita menyehatkan bangsa. Itu adalah ibadah yang termulia. Apa yang harus kita lakukan? Seandainya sumbernya di sini, Pak. Air bagus pertama, jadikan kolam renang. Kolam renang kan pasti punya limbah. Kalau sumbernya di bawah, Pak, berarti kolam renangnya taruh di atas. Supaya apa? Dari kolam renang ini akan mengalir ke kolam-kolam. Terus yang kedua, saya minta tolong, kolam yang ada ini Bapak Ibu harus menghasilkan. Nah, dari kolam-kolam yang ada, berapa banyak kolam yang harus kita sediakan? Kalau seandainya kita untuk cover yang 1 hektar ini deh, berarti minimal ada 3.000 meter, tidak usah semua Pak, persegi. Terus yang berikutnya lagi di sini kita sediakan untuk apa? Sebagai lahan untuk makanan ikannya. Makanan ikan itu Bapak Ibu nomor 1 bisa singkong. Nomor 2 bisa talas. Nomor 3 bisa krokot air. Nomor 4 bisa asola. Nah, minimal ini menjadi makanan singkongnya. Syukur-syukur diintegrasikan lagi dengan bebek dan cacing. Sudah. Jadi tempat kolam ini adalah tempat rekreasi yang ada kolamnya, kemudian ada ikannya. Kalau di sini ada ikan, di sini ada sayur, kira-kira yang akan muncul di situ apa? Rumah makan. Rumah makan itu orang itu paling seneng Bapak Ibu di pinggirnya kolam. Buat aja panggung. Gemerci air. Nanti kalau ada orang tanya, kenapa dibuat konsep ke sini? Kita siap-siap mau masuk ke surga. Kita buat surga dulu di bumi supaya kita tidak kaget kalau masuk ke surga. Isinya surga itu kan nomor 1 suara gemerci air, betul ya? Terus yang kedua semuanya serba ada, betul atau tidak?
Terus yang ketiga, penyakit itu tidak ada di sana. Karena isinya tanaman obat semuanya. Yang kita tanam di sini adalah tanaman obat. Kemudian yang di depan untuk apa? Gunakan kalau ini sudah rimbun atau tanah kosong, Pak? Jagung. Oke, ini mau jadi miliarder dari ayam enggak ini kira-kira? Boleh, enggak harus lah. Kalau cuma 1 hektar enggak akan bisa jadi miliarder. Ya cukup untuk edukasi. Saran saya ayamnya jangan terlalu banyak. Karena ini tempat rekreasi. Kita harus menghitung berapa banyak pengunjung yang akan masuk ke situ setiap tahun. Cara ngitungnya begini, Pak. Bapak Ibu ya, ini buat analisa cara membuat tempat rekreasi. Dalam radius 10 km ada berapa penduduk? Berapa penduduk kira-kira Pak? Radius 10 km. Enggak bisa ngomong banyak Pak. Saya enggak bisa tulis ini angsa, itu enggak bisa. Saya butuh kira-kira. Ada 50.000? Lebih 100.000? Oke, anggap aja 100.000 lah. 1 kecamatan. 100.000 itu 1 kecamatan Bapak Ibu. Saya buat planning adalah 100.000. Berarti tempat rekreasi kita, pendapatannya setahun, ya 100.000 orang itu. Goal kita adalah 100.000 orang yang datang ke tempat kita setahun 1 kali. Kapan setahun 1 kali itu? Waktu hari raya, atau kalau tidak gitu tahun baru, atau kalau tidak gitu pas ulang tahun. Liburan sekolah atau pas ulang tahun, paling banyak pas ulang tahun Pak. Kalau liburan sekolah yang datang itu anak-anak. Kalau pas ulang tahun kakek, nenek, buyut. Tujuannya bukan untuk renang loh ya. Orang tuanya kan tidak mungkin renang. Makan. Dan kalau kita sudah sampai di tempat rekreasi, ini akan menjadi target kita. Berarti kita itu punya target 100.000 porsi per tahun. Paham maksud saya di sini? Berarti saya harus sedia ayam berapa banyak? Ini maaf loh ya, karena Bapak Ibu angkatan 1 minggu ngojar kita di tingkat manajer loh ya. Ini bukan bahasa petani lagi loh ya. Ini bahasanya sudah jadi manajer project loh. Judulnya kuliah apa? Pelatihannya kan manajer project, betul ya? Iya, ya begini nih ngitungnya. Berarti saya punya pasar nih 100.000 setahun. Butuh ayam berapa? Bukan 100.000, 100.000 dibagi 4. Kenapa 4? Ayam itu dipotong cres, selesai. Bakul ayam saya Bapak Ibu. Berarti butuh berapa ribu? 25.000 ayam 1 tahun. Ayam itu dari 0, dari DOC sampai bisa dipotong itu rata-rata 4 bulan. Berarti per bulan kita butuh berapa kalau kita hitung dulu? Bagi berapa ini? 12, betul ya? Berarti per bulan butuh berapa? 2.000. Anggaplah 2.000 lah, enggak apa-apa. Nanti jangan ayam semua lah, kasih bebek juga. Ada yang enggak suka bebek, juga ada ikan. Nah, seandainya semua ayam dulu deh, kita harus siap 2.000 ekor ayam per bulan. Terus yang berikutnya berapa induk yang harus kita sediakan? Dibagi 4. Masih lupa ya, enggak apa-apa. Induk kita berarti berapa? 500. Kalau sudah 500 itu tanahnya sudah bilang. Per 100 ekor itu 1 hektar Bapak Ibu. Kalau 100% jagung. Tapi kalau sudah ada asola berarti per 200 1 hektar. Pak bisa nyewa enggak Pak nanti Pak? Oh alhamdulillah. Yang penting banyak dulu sudah. Oh alhamdulillah. Nanti 120-nya simpen dulu 2 hektarnya aja dulu dikerjakan. Oke, berarti saya butuh induk 500 nih. Supaya apa? Saya bisa menghidupi ini secara mandiri.
Saya kasih hitungannya. Kalau kita gunakan full jagung, ceritanya begini. Jagung usianya berapa bulan? Jagung 3 bulan. Kita estimasi hasilnya adalah hanya 5 ton deh, enggak usah sampai banyak dulu. Standar kita hanya 5 ton saja. 5 ton jagung, kalau full jagung berarti 5 ton dibagi 4. Betul ya? Ketemu dibagi 3 dulu. Per bulannya jadi berapa? 1.600. Kemudian dibagi 4. Berarti ketemu berapa? 400. Ini kalau makannya full jagung. Jadi cuma cukup untuk ayam 400. Berarti cuma cukup untuk 100 induk. Tetapi, Pak, saya kalau jagung semua keborosan. Saya mau jagungnya separuh, asolanya separuh. Karena jagungnya separuh, berarti ini bisa untuk ayam 800, pakan kita berarti butuh asolanya 1.600 per bulan. Rumus asola Bapak Ibu, ini rumus tolong dicatat. 4 kali 2 sama dengan 1 kilo per hari. Luas 8 meter persegi menghasilkan asola 1 kilo per hari. Itu rumus. Jadi, kalau saya butuh 1,6 ton per bulan, butuh luas tanah berapa meter? 1.600 dibagi, ini 1 bulan, ini bagi ini 1 bulan, berarti perharinya berapa ini perharinya? Dibagi 30 ketemu berapa? 60 boleh ya, nggak baca 60. 60 kilo per hari. Berarti kalau 60 kilo per hari kita bagi 8, ketemu tanah berapa meter? Dikali 8 ketemu berapa Bapak Ibu? 480, anggap aja 500 meter persegi. Jadi, kalau Bapak Ibu punya ayam induk 100, sediakan 200, sediakan lahan jagung 1 hektar, lahan asola 500 meter persegi. Ini rumusnya. Saya lanjutkan. Bapak Ibu santai ya, biarpun tidak selesai semua, tidak kebagian, nanti di hari terakhir, Bapak Ibu saya beri kesempatan privat yang perlu dengan saya, setiap orang boleh satu sampai selesainya. Jadi jangan bingung, wah kok saya belum, nanti marah gitu, tidak usah marah. Santai saja. Terus yang kedua, Bapak Ibu juga tidak usah bingung lagi. Bapak Ibu akan kita kawal ini sampai 3 tahun. Di grup WA. Ini sampai hari ini admin saya ada 5 orang Bapak Ibu yang menjawabi WA itu ya tangannya keriting. Jawabi 3.000 orang. Dan setiap hari itu 1.000 WA yang masuk. Jadi kalau suruh saya jawab ya saya minta maaf. Nanti kalau terakhir admin baru lapor ke saya, tidak bisa jawab itu baru lapor ke saya, baru saya kasih jawaban melalui admin. Jadi konsepnya tadi, kita target 100.000, saya butuh induk ayam, tadi berapa induknya? 500 ya, 500 induk. 500 induk, saya per bulan butuh 2.000 ekor. Ini ayam kampung biasa, bukan ayam kampung unggul. Kalau ayam kampung unggul induknya tidak sampai segini. Kemudian saya butuh jagung. Berarti berapa luasnya Bapak Ibu kalau sudah 2.000 tadi? Kalau 1 hektar itu 100 tanpa asola. Kalau dengan asola 1 hektar 200. Berarti butuh tanah berapa akhirnya? 2,5, anggap aja 3 hektar. Asola dan jagung. Selesai dulu. Ini untuk ayamnya saja. Terus yang kedua, kita kan juga punya ikan, betul atau tidak? Ikan tadi, Bapak Ibu, luasnya
Kalau anggap aja 1 hektar, yang setengah hektar 5.000 meter saya pakai untuk wisata, 5.000 meter kita buat namanya aqua farming. 5.000 ini 3.000 adalah kolam ikan. 3.000 meter kolam ikan ini harus cukup. Tidak usah kita ngitung biayanya. 3.000 ini berarti kalau kita pelihara ikan 3.000 meter persegi, seandainya kolamnya bisa dalam 2 meter minimal bisa Pak kira-kira? Oh alhamdulillah. Kalau ini sudah kali 4 berarti ketemu berapa Bapak Ibu? 12.000 meter kubik. 12.000 meter kubik, Bapak rencana ikan apa yang Bapak senang? Gurami, wow, calon miliarder sungguhan ini. Kalau gurami, ikan gurami itu 1 meter kubik isinya maksimal 10 ekor. Berarti ikan kita berapa banyak jumlahnya? 12.000 kali 10. Ketemu berapa ekor? 120.000. Gurami target panennya 1 tahun, ikhlas Pak ya. Kita buat goalnya adalah size 1 kilo isi 2. Tapi karena ini ikan, Bapak kan tidak mungkin bisa ngitung 120.000 kan. Saya buat baginya 3 atau 5. Saya buat paling jelek Pak ya, 5. Matinya luar biasa sudah pokoknya. Jadi 120.000 dibagi 5 ekor. Ketemu berapa berarti ketemu Bapak Ibu? 24 ton. Betul ya? Target kita 24 ton. Masalah kedua 1. 24 ton ini butuh pakan. Karena pakan kita adalah basah, FCR-nya itu 1 kilo ikan butuh 10 kilo pakan. Banyak atau sedikit? Banyak. Kenapa kok begitu? Kayak asola, Bapak Ibu 1 kilo asola Bapak Ibu keringkan. 100 kilo cuma jadi 3 kilo. Itu fairnya. Nah, kalau kita butuh 10 kilo pakan, berarti butuh pakan berapa ratus ton? Selama 1 tahun. Di dalam konsep BSM, di dalam perikanan, di dalam tambak, dan semuanya, kita taruh makanan kita, ini seger, makanan yang dimasak. Komposisinya adalah dibagi 2. 120 ton itu karbohidrat, itu bisa singkong, bisa talas, bisa juga dedak, padi. Kemudian 120 tonnya adalah azolla. Ini pakan kita. Berarti Bapak Ibu, kita kan butuh yang membuat fermentasi pakan ini. Fermentasi pakannya kita titipkan namanya bebek. Kenapa bebek saya pilih untuk fermentasi pakan? Karena pencernaan bebek itu tidak lebih dari 8 jam. Bapak Ibu pernah lihat kotoran bebek enggak? Kotoran bebek itu keras atau panjang terus berserat atau bagaimana kira-kira? Cair, panjang gitu ya, isinya serat utuh. Karena pencernaan bebek, angsa, entok itu berbeda dengan ayam. Jadi bebek di sini fungsinya untuk menghancurkan sementara dan membuat fermentasi. Ingat loh ya, kalau ditanya orang, kenapa kok pelihara bebek? Ikan kok dikasih makan kotoran bebek? Bukan. Itu numpang fermentasi. Itu tabung fermentasi. Kemudian yang kedua, kita harus pelihara bebek berapa banyak?
Ini rumusnya. Kalau kita hitung, bebek itu FCR-nya adalah 12. Untuk mencapai bebek berat 1 kilo, itu butuh 12 kilo pakanan basah. Ngeri atau tidak kira-kira Bapak Ibu? Ngeri. Boros sekali, betul atau enggak? Nah, tapi jangan takut. Walaupun boros, bebek ini alat kita. Alat apa? Suruh masukkan ke mulutnya, suruh fermentasi dalam perutnya, suruh keluarkan besok pagi. Bebek itu paling rajin BAB Bapak Ibu. Betul enggak? Jalan dikit cerot, jalan dikit cerot. Itu bebek. Terus yang kedua, jangan ngasih kotoran ternak ke ikan. Hukumnya sosialnya tidak baik. Betul ya? Tidak etis. Supaya ini jadi etis, kita harus mengubahnya lagi kotoran ini. Sebentar, tapi sebelum ke situ saya tanya dulu nih, bebeknya berapa banyak kira-kira? Kalau FCR-nya adalah 12. Bagaimana cara ngitungnya? Pakan kita tadi ada berapa ton? 240 ton. 240 ton itu kan untuk 1 tahun. Betul atau tidak? Kalau kita bagi dengan bebeknya langsung, 240 dibagi 12 ketemu berapa ekor bebek? 20.000 ekor. 20.000 ekor itu kita tempuh dalam waktu 1 tahun. Tapi tolong, jangan di awal langsung kita bagi 12, mati semua ini ikan. Betul atau tidak? Wong baru ikan sebesar ini terus dikasih makanan banyak, mabuk. Berarti jumlah makanan ikan dan jumlah bebek harus seimbang. Bagaimana cara seimbangnya? Ini rumusnya. Saya butuh 20.000 ekor ini total selama 1 tahun. Induk yang harus kita pelihara berapa ekor supaya tidak beli DOD? Cara ngitungnya begini. Luas kolam kita kan ketemu 12.000 meter kubik. Ini dibagi 100. Per 100 meter kubik 1 ekor induk. Berarti butuh induk berapa? 12.000 dibagi 100 ketemu berapa? Betina ditambah jantannya 10 ekor. Loh Pak, saya butuh 20.000. Kenapa kok cuman peliharanya 120? Karena apa Bapak Ibu? 120 ini pas untuk jumlah ikan pada waktu awal. Konsepnya seperti apa? Begini, ini kolamnya jangan satu Pak ya, kalau boleh disekat ya, beberapa bagian. Di sini adalah kandang bebeknya. Kandang bebek itu di atas Bapak Ibu, jatuh kotoran di kolam cacing. Kolam cacingnya kolam cacing sutra. Tolong setiap hari ini disiram, ini sirkulasi air kotoran cacing ini ke sini. Ke sini masuk ke dalam kolam asola boleh. Terus dari situ baru ke eceng gondok. Dari eceng gondok baru boleh masuk ke kolam. Jadi yang masuk ke kolam ikan airnya bersih atau kotor? Ada kotoran bebeknya enggak? Enggak ada. Jadi kalau ditanya orang tegaskan, ikan saya tidak makan kotoran bebek. Sistem ini ikut siapa saya? Saya ikut caranya Gusti Allah Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah tahu laut? Siapa yang pernah ngasih makan ikan di laut? Enggak ada kan? Pasti enggak ada. Ikan di laut itu banyak atau sedikit Bapak Ibu? Diambil ribuan tahun, enggak habis-habis. Sistem makannya dia dari mana? Sistem makannya laut itu begini. Air hujan itu dari gunung, turun masuk ke muara. Muara itu membuat fitoplankton karena dipupuk dari gunung dimakan oleh ikan dimakan oleh ikan dan seterusnya. Jadi ikan kecil dimakan ikan besar dimakan ikan lebih besar lagi dan mereka makan
fitoplankton. Dan itu membuat konsep ikan itu tidak pernah habis. Dan konsep ini adalah mirip. Airnya dari kotoran bebek ini disiram air terus mengelur sehingga cacing itu hidup di sini. Cacingnya keluaran kotoran, kotoran menyuburkan asola, asola menguburkan eceng gondok di filter, eceng gondok masuk ke sini sudah dalam bentuk yang kita tidak tahu bentuknya apa. Yang jelas air di kolam ini jadi subur. Loh Pak, kan lambat ikannya, lebih baik lambat daripada tidak selamat. Paham maksud saya? Orang itu kan kepinginnya cepat-cepat, makanya tidak selamat semua. Kasih makan ikan banyak-banyak, habis itu begitu di total tidak untung. Nanti kalau makanya tidak usah ngasih makan, lu lambat besarnya. Enak mana? Lambat tapi pasti untung atau cepat tapi rugi? Ya lebih baik lambat tapi untung. Nah ini konsepnya. Tujuan kita buat kolam adalah Bapak Ibu sebenarnya cuma untuk tanah yang 1 hektar tadi. Betul ya? Tapi gara-gara kolam kita punya tanggung jawab harus ngasih makan ikan. Terpaksa kita pelihara bebek. Gara-gara bebek keluar kotoran terpaksa pelihara cacing. Gara-gara cacing keluar asola, asola baru airnya ke ikan. Jadi ikan di sini gratis. Nah yang kita kasih makan apa? Bebeknya ini. Bebeknya pun jangan besar-besar jumlahnya. Cukup 100 induk. 120 induk. Tolong ini bukan DOSD lah ya. Induk. Bisa bebek, bisa entok. Tapi saya lebih senang bebek. Kalau kita sudah pelihara bebek, harapan kita begini. Bulan pertama saya pelihara 120. Bebek ini Bapak Ibu bisa telur setahun itu 300 butir. Tapi saya anggapnya sebulan cuma 20 butir. Jadi rumusnya bebek, setiap bulan cuma telur 20 butir. Dari 20 butir separuh, yang 10 butir tolong dijual untuk biaya pakan induk. Yang 10 butir tolong ditetaskan. Anggaplah yang netas cuma 8. Ini rumusnya bebek. Jadi per 1 ekor setiap bulan bisa menghasilkan 8 anakan. Ini konsepnya. Bulan pertama saya punya 120 ekor. Bulan kedua kita punya 120, saya hitung yang jantan tidak saya hitung ya. Yang betinanya saja. 120 ekor induk ditambah anaknya dia, anggap aja ini belum beranak deh. Ini baru datang, ini baru telur. Bulan ketiga karena ngeramnya dia 28 hari. Berarti kita punya 120 ditambah 200 kali 8. Berapa ini? 120 kali 8 berapa ya? 960, betul ya? Punya 960 anakan. Bulan keempat kita punya 120 induk. Ditambah 960 anakan pertama, ditambah 960 anakan kedua. Betul ya? Bulan kelima, 120 induk, ditambah, ini sudah dijual. Bapak mau kembangkan lagi atau cukup di sini Pak? Masih punya cadangan tanah lagi atau enggak Pak? Masih punya. Kalau yang masih punya cadangan, yang jantan saja dijual, yang betina tolong disimpan. Anggaplah yang betina tinggal 400, tambah 960, ditambah 960. Karena apa Bapak Ibu? Bebek ini umurnya maksimal 2 bulan. Sudah bisa dipotong. Maksimal. Nah, bulan ke-5 punya segini. Bulan ke-6 kita punya 120, tambah 400, tambah 400, tambah 960, tambah 960. Bulan ke-7, 120 ditambah 400, tambah 400, tambah 400, tambah 960, tambah 960. Bulan ke-8, 120, ini sudah telur. Anakan yang pertama tadi. Paham ya? Berarti dia sudah menghasilkan di sini. Tambah 400, 400 ini sudah jadi induk.
Gratis ini 420 tambah 400 tambah 400 tambah 400 lagi tambah 960 tambah 400 kali 8 berarti berapa? 3.200. Sudah deh, stop di sini. Sudah stop di sini. Sekarang saya mau tanya. Ketika induk kita sudah 400, bulan berikutnya sudah 800. Sudah banyak atau tidak kira-kira? Kira-kira untung mana? Ayamnya, kolamnya, ikannya atau bebeknya? Bebeknya. Sekarang saya hitungkan. Kalau seandainya kita stop deh, bebek kita maksimal 1000 gitu aja. Ketika kita sudah punya 1000 induk Bapak Ibu, setiap bulan kali berapa tadi? Berarti per bulan berarti ketemu berapa? 8.000 induk, 8.000 anakan. 8.000 ini kalau seandainya harganya 40.000, sudah berapa? Dipotong 2, anggap aja beli semua, ya pakannya ya. Ketemu berapa? Sudah puas enggak Pak kira-kira Pak? Sudah puas. Wisatanya tadi jadi apa sekarang? Diharapkan atau enggak? Tapi diharapkan. Tahu cara melihara bebek, tahu cara melihara ikan. Orangnya sudah datang di situ makan, dipamerkan, ini loh bebek kita. Besok Bapak Ibu kan dipameri nih. Dagingnya, ikan, ayamnya. Ayam yang Bapak Ibu kita konsumsi, yang Bapak Ibu konsumsi itu ayam kita sendiri. Telurnya mungkin insya Allah telur kita sendiri. Bapak Ibu pamerkan itu. Maka 100.000 orang tadi, yang kita hitung agak baca 100.000 jiwa dibagi 4, itu ada 25.000 kakak. Insya Allah pasti beli ke kita semua bebeknya atau ayamnya. Dan inilah pasar. Betul atau tidak kira-kira? Dan inilah yang disebut terintegrasi. Pakannya bebek tadi Pak yang 120 ton ini dari karbohidrat, singkong dan sebagainya. Tolong sebagian berilah ke warga. Biar seneng warganya. Apalagi dari Lampung ya. Malah gimana Pak? Murah, maka dari itu. Coba bayangkan, kenapa saya hitung separuh? Kalau saya hitung separuh berarti biaya pakan itu kan 20.000, betul ya? Seandainya pakannya tadi butuh berapa kilo? 12 kilo. Berarti 6 kilo kali 1.000 Pak ya? Singkong bisa kan 1.000 di sana? 1.500 lah kalau sekalian. Jadi 9.000, Asola bisa gratis enggak? Gratis. Jadi untuk membuat pakan, buat bebek itu modalnya cuma 10.000. Padahal saya hitungkan berapa modalnya tadi biaya bebek? 20.000. Saya jamin Bapak Ibu, kalau pola ini diterapkan, semua untung. Bonusnya apa? Ikan dapat 24 ton. Tapi kita hitung deh, ikan kali 35 ketemu berapa? 30 aja lah. Berapa? Ya 40 lah. Ini anggap aja 20 gitu ya. 800 juta. Bebeknya per bulan dapat berapa? 160. Banyak mana bebeknya atau ikannya? Banyak bebeknya. Terus setelah panen ikannya kira-kira berhenti atau nambah jumlah kira-kira? Terpaksa. Itulah teori terpaksa jadi kaya. Tinggal apa Bapak Ibu? Melakukan saja. Mudah atau susah teorinya? Saya belum bilang prakteknya kan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tega loh ya, mau ambil uang lagi. Luasnya kandang bebek, karena setiap bulan ada 8.000 ekor, betul kan?
Luas kandangnya berapa luas? 8.000 dibagi 6. Ketemu berapa? Anggaplah 1.500. Ya 1.500 itu luasnya kandang di setengah hektar tadi, Pak. Kalau Bapak Ibu tega dapat penghasilan tambahan, saya tunjukkan. 1.500 ini anggap aja yang 1.000 jadi kolam cacing. Betul ya? Ini dibagi 16. Cacing itu Bapak Ibu per 4 kali 4 menghasilkan 1 kilo per hari. 1 kilo per hari. Jadi kalau lahan kita 1.000 dibagi 16 berapa? 60 ya. Ketemu 60 kilo per hari. Harganya cacing setengah kilo itu biasanya standar 45.000 itu kaleng setengah kilo itu. Kalau 1 kilo berarti 2 kali, anggaplah sama deh 80.000. Ketemu berapa kira-kira Bapak Ibu per hari? Kalau kali 1 bulan? Untung mana, kotoran bebeknya atau bebeknya? Saya minta maaf. Seandainya manusia mau tobat sama-sama, ikuti alurnya Allah, ikuti sistemnya Allah, sebenarnya kita ini sudah hidup di surga. Betul atau betul? Pak, tidak ada yang beli. Kalau tidak ada yang beli, buanglah ke ikan. Mau gratis aja loh. Paling orang ketika Bapak Ibu buang itu di video gitu, yang lihat itu ngiler Bapak Ibu. Waduh, uang kok dibuang. Betul atau tidak kira-kira? Tapi itulah kalau kita mau tanggung jawab. Tolong dipraktekkan ya. Jangan besar-besar, kecil-kecil, riset, mainan. Kayak saya itu loh, mainan gitu. Itu cacing saya lihat tiap malam itu. Seneng aja dia banyak gitu, seneng. Padahal cacing itu kan parasit toh. Betul atau betul? Cacing itu parasit, tapi kalau cacing ini parasit bisa menghasilkan makanan ikan dan sebagainya, dia membuat bahagia kita. Bukankah yang kita cari cuma bahagia aja atau Bapak Ibu? Dan ketika kita bahagia lagi ketika anak cucu kita nanti mau meneruskan apa yang sudah kita buat. Dan saya minta tolong, kalau sudah jadi gini, ini disebut perusahaan atau pertanian? Ini bukan main-main lagi. Tapi apa kelebihannya kita dibanding dengan yang lain? Kalau ini sistem semua beli Bapak Ibu, bangkrut. Betul atau tidak? Tetapi karena semuanya cuma mengalir saja, bahagia. Pak, kalau begini kira-kira masih pelihara ayam atau bebek aja orang-orang makannya, Pak? Terserah. Itu sudah terserah Bapak Ibu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ketika kita sudah ada bebek, ada ikan, terintegrasi semuanya, masalah ikan bebek, beres, aqua farming selesai. Sekarang kita akan mikir bagaimana pengunjung itu mau datang ke tempat kita, minta tolong, tanamlah sayur. Wajib. Karena apa Bapak-bapak, ibu-ibu itu kalau ke tempat wisata, lihat sayur itu paling seneng. Betul atau tidak? Matanya hijau. Kepingin beli. Betul atau tidak kira-kira? Walaupun tidak dimasak. Sudahlah, saya itu sering kali membuat analisa. Ibu-ibu kalau ke pasar seneng beli sayur yang bagus-bagus, sampai di rumah masuk kulkas, makannya jajan. Nanti akhir minggu buang-buang semuanya kasih ke ayam, beli lagi. Loh ini serius. Itu serius. Karena itu saya berharap setiap keluarga yang hadir pelatihan wajib punya sayur sendiri-sendiri. Tidak menuhi kulkas, tidak ada alasan, busuk. Punya kulkas alam. Dan minta tolong, ketika Bapak Ibu ke tempat wisata, ke tempat rekreasi, lihat sayur dijual. Tidak usah dijual deh dalam polybag, dalam sawah-sawah gitu. Kepengen beli enggak?
Nanti konsepnya satu, jangan dipanenkan Pak. Sayur itu setiap jalannya tolong dikasih paving. Bedengan tadi loh. Tolong dibuat paving, kasih troli. Suruh panen sendiri. Panen sendiri, panen telur sendiri. Silakan mancing ikannya nanti ditimbang biar enggak usah biaya panen gitu loh. Betul. Sebentar ya. Bapak Ibu kalau seandainya beli ikan hidup gitu seneng enggak? Apalagi mancing sendiri, seneng enggak? Seneng. Yakin kan kalau itu makanannya bukan konsentrat? Yakin kan ikannya itu sehat? Dan yang kedua enggak bisa dibohongi, rasa. Dan kalau seandainya setiap nanti yang 1 hektar tadi, sayur, ayam, jagungnya itu semuanya jajalannya begini. Ini jadi apa Bapak Ibu? Supermarket. Betul atau tidak? Dan inilah goal saya. Setiap desa punya supermarket organik. Ngajak anak-anaknya belanja sayur kemana? Metik sendiri. Percayalah, ndak usah dijadwal. Setiap minggu keluarganya diajak panen. Betul atau betul? Dan yang kedua, pasti tempat ini jadi rumah keduanya dia. Rame ndak kira-kira tempatnya? Pasti rame. Terus yang kedua, bisnis yang dilakukan lagi apa? Sekolah-sekolah. Nggak usah mahal-mahal ya, tolong ya. Maksimal 25.000 narik satu anak. Suruh diajari pertanian, diajari peternakan, diajari perikanan. Terus suruh panen sayurnya, dimasakkan sama-sama, makan di situ sama-sama. Itu yang saya lakukan seluruh tempat wisata saya. Bayarnya cuma 25.000. Bonusnya renang. Senang enggak kira-kira anak-anaknya? Senang. Dan anak-anaknya pasti bawa teman-temannya. Apalagi kalau di situ sudah ada tempat wisata. Karena itu saya bangun tempat wisata, Bapak Ibu, saya cari tempat yang paling miskin. Saya cari tempat yang desanya tertinggal. Saya cari tempat yang tandus. Tujuan saya apa bangun tempat rekreasi? Mengangkat daerah itu. Itu yang saya lakukan. Dan kira-kira Bapak Ibu senang enggak kalau melihat konsep seperti ini? Tolong nanti malam dimimpikan ya. Ya, yang dari Ambon, dari satunya dari mana tadi? Gunung Kidul gitu ya. Tolong buat wisata begini. Inilah wisata yang tidak akan pernah mati. Betul atau betul? Bapak Ibu sedang investasi bukan untuk diri sendiri, tapi untuk generasi ke depan. Anak-anaknya, daerah situ, cita-citanya semuanya akan sama. Saya akan buat seperti itu, saya akan buat seperti itu. Yang kedua, kalau ini pengunjung banyak, mau tanah cuma 1 hektar, ludes enggak kira-kira? Setiap minggu ludes enggak ini tanamannya? Habis. Mau nunggu lagi, buka 4 bulan lagi? Enggak bisa. Ini adalah visi kedua saya. Setiap orang wajib punya anak. Anak itu bukan hanya anak lahiriah kita, santri. Punya murid, jadi pemimpin. Disinilah Bapak Ibu waktunya untuk punya anak-anak banyak di desa itu. Satu bagian tanam kangkung, bayam dan sebagainya dalam bentuk sawah palsu yang kita ajarkan. Setiap minggu tinggal setiap orang kirim ke situ. Untuk apa? Jualan. Betul atau tidak kira-kira? Sehingga secara otomatis tempat Bapak tadi menjadi berkah satu kampung di sini. Dan inilah tujuan saya yang kedua. Mengentas pengangguran. Mengentas kemiskinan di desa. Bisa enggak kira-kira pasti begini? Pasti. Karena kita enggak bisa sendiri. Dan ini Bapak Ibu kan senang kan kalau kayak konsep seperti ini kan? Dan inilah yang disebut dengan masif.
income. Kenapa kita punya passive income? Karena kita punya anak-anak yang produktif. Seandainya kamu jual aja di sini, kamu produksi, saya minta 10% aja deh keuntungan saya. Ikhlas yang jual. Pembelinya seneng. Kenapa kok seneng? Karena harganya murah. Dan inilah menjadi berkah dan menjadi manfaat. Syukur-syukur seluruh materi yang kita ajarkan di tempat ini Pak, tolong dilakukan. Besok kan hari ketiga, 2 hari lagi, besok masih praktek peternakan dan sebagainya. Lusa kan full sehari herbal. Tolong makanannya seluruhnya makanan sehat. Menunya menu kolesterol, menu diabetes, menu asam urat, menu kanker. Bahannya semua ada di situ. Minumannya tidak ada yang tidak sehat, semua sehat. Selikir, salam manis dan semuanya. Bisa buat semua enggak kira-kira seperti di atas? Ada bahannya kan? Kalau enggak tahu besok kan praktek. Buat sendiri-sendiri. Dan nanti itu akan menjadi minuman kafe kita. Itu akan menjadi minuman warung kita. Dan kita betul-betul menyehatkan banyak orang. Sudah kebayang ya, tapi tolong. Jangan dikerjakan semuanya. Step by step. Setahap demi setahap. Akhirnya Bapak Ibu, kalau sudah punya begini, ini akan berkembang luar biasa. Tolong Pak, anaknya nanti semua materi silakan dikembangkan Bapak Ibu. Tidak usah izin saya ikhlas di depan. Saya ini sudah konyol kok, buat materi pelatihan berbayar tapi di live kan, itu kan sudah paling konyol sedunia kan. Harusnya kan tidak ada yang daftar kan. Harusnya. Saya itu sampai kadang-kadang bingung, saya ini ngajar apa lagi? Mau semua ada di YouTube. Betul atau betul? Nah karena itu ngajar saya sudah, tidak usah ngajar, diskusi aja saya sambil ngajar. Nah, terus yang kedua, kemarin ada kepala sekolah Bapak Ibu. Kepala sekolah SMK, SM Negeri 1 Kedamaian. Dia ikut pelatihan, setelah ikut pelatihan semua muridnya diajari semuanya. Mulai dari kihol, ayam, ikan, aqua farming, sayur, singkong, ditanam semuanya. Hasilnya apa hari ini? SMA-nya jadi juara 1 Jawa Timur. Untuk UKS itu loh, sekolah sehat. Nah, saya berharap lagi satu, seandainya semua kepala sekolah ngajari anaknya cara seperti itu. Minimal 1 aja deh. Lulus SMA enggak bingung cari kerjaan. Betul atau tidak? Saya lanjut ke materi sedikit ya. Enggak apa-apa, Bapak Ibu jangan takut ya. Yang belum bertanya saya yakin kejawab kok sudah. Nanti perkara diskusi pribadi nanti ya pas ada waktunya lah. Sekarang untuk anak-anak SMP, SD, SMP, SMA. Saya minta maaf. Lulus SMA, Bapak Ibu, anak-anak sekarang sudah bisa punya penghasilan berapa juta kira-kira? Siapa yang punya anak kepengen lulus SMA gajinya 30 juta gitu aja deh. Ada yang mau enggak? Minta tolong. Besok anaknya harus diajari tanggung jawab. Kalau untuk anak SMP, anak SMA Bapak Ibu, saya minta tolong modalilah 1 ekor kambing. Itu bosnya kambing itu nanti. Dia sudah punya kambing yang mahal-mahal itu Pak Mas Ibnu itu. Kalau mau pesan teksel ya Mas ya. Teks dorper. Kalau beli dorpernya 35 juta Bapak Ibu. Jangan beli dorpernya, anakannya aja. Nanti bisa pesan di grup ya nanti ya. Mas Ibnu ini sudah menguasai semua grup ini berarti. Kambingnya sudah banyak, sudah lulus. Yang kambingnya apa Mas? PE. Savera. Savera itu untuk perah Bapak Ibu. Savera itu Sanen dan Etawa. Saya minta tolong belikan kambing atau domba. 1 saja. Ini untuk belajarnya. 1 ekor. Bulan pertama beli 1. Terus yang kedua, teori kambing itu Bapak Ibu, setiap kambing itu makannya 1 hari 4 kilo.
Kalau boleh makannya jagung muda. Jadi kalau cuma satu kambing setiap hari cuma 4 kilo, berat atau ringan? Tapi tolong jangan ngarit. Kalau ngarit tidak berubah mindset. Kalau ngarit tidak punya income. Jadi tolong tanam jagung. Kalau 4 kilo berarti harus tanam jagung yang dipanen muda atau jagung manis. Jagung manisnya berapa banyak kalau butuh tebon 4 kilo? Berapa berarti? Kali 4. Berarti 16 batang. 16 batang kan tidak mungkin kita tanam 16 batang. Kan pasti ada yang mati, betul atau tidak? Kita anggap tanam 20 batang. Tolong, kalau tanam cuma 20 batang, itu cuma jaraknya itu cuma 2 meter saja. Kuat enggak anaknya Bapak Ibu yang SMP tanam jagung 2 meter setiap hari? Nah, 2 meter per hari berarti dapat jagung 16. Anggap aja satu jagung Rp1.000. Berarti uang sakunya dia Rp16.000. Itu cara melatih anak kita supaya jadi pengusaha. Tidak ada ceritanya Bapak Ibu, itu hanya cerita film. Kalau jadi pengusaha itu mudah hasilnya, tidak ada. Orang-orang yang jadi pengusaha yang benar loh ya, itu mulainya dari sengsara. Yang bahagia memang anaknya pengusaha, langsung kaya dari lahir itu. Tapi kalau kita betul-betul mencetak entrepreneur yang kuat, yang tidak mungkin rontok, ini caranya. Setiap hari tanam 2 meter, every day. Jenuh, bosen. Marah ya kadang-kadang anaknya. Tapi yang kita tuntut adalah tanggung jawab. Nanti kalau dengan konsep ini Bapak Ibu, kita bukan cara yang terbaru, saya pakai tradisional sekali, tidak ada teknologi di sini, belum pakai teknologi. Kita besarkan selama bulan yang ke-7 Bapak Ibu. Anggaplah bulan ke-6 lah, gampangnya gini aja. 6 bulan setelah itu, kambing ini kita jual. Kita kecilkan lagi jadi 2. Goalnya bukan profit, tapi jumlah. Paham maksud saya ya? Jadi 1 jadi 2. Sebenarnya ini mudah atau susah? Beli cempe umur 6 bulan, setelah umur 1 tahun dijual, dijadikan cempe lagi 2. Mudah atau susah? Mudah. 2 kambing, berarti pakannya di sini berapa sehari berarti? 32, betul ya? 32 tanaman. Setiap hari ganti. Kalau dulu cuma 2 meter, setelah 6 bulan nyangkulnya 4 meter. Tapi gajinya dia naik 30.000 per hari. Dari 500 uang sakunya, setelah 6 bulan naik gaji jadi 1 juta. Uang sakunya dia. Bulan ke-12, 2 ini jadi berapa? 4. Pakannya jadi berapa? 64 berarti 6 meter per hari. Terus di sini penghasilannya dia ganti jadi 60.000 per hari. Betul ya? Seandainya 3 tahun full dari SMP sampai kelas 1 SMA saja. 3 tahun itu berapa bulan? 36 kambingnya berapa? Betul ya? Pakannya berapa? 256, betul ya? Jagungnya berapa? Betul ya? Kalau 1.000 dikalikan 1.000 berapa pendapatannya? Sehari kan? Ini sudah karyawan yang kerja. Betul atau betul? Kalau sehari 1 juta, berarti sebulan berapa? Bisa enggak ciptakan anak Bapak Ibu punya penghasilan 1 bulan 30 juta?
Sekolahnya berapa lama? 3 tahun. Di sini sudah karyawan yang kerja. Ketika dia mau kuliah Bapak Ibu, pasti niat ini anak. Betul atau tidak kira-kira? Pasti serius. Karena dia sudah punya bisnis. Saya minta maaf. Ini teori yang sangat mudah. Tapi orang-orang seringkali meremehkan. Tahun pertama, tahun kedua Bapak dihina enggak kira-kira? Cuman kambing 4 ekor atau gitu. Dihina kan? Tapi ingatlah, semua orang sukses diawali dari hinaan. Tapi ketika dia sudah punya gaji 30 juta per bulan, anggaplah gaji karyawan 10 juta, dia sudah duduk-duduk manis dapat 20 juta, sudah bahagia tidak? Mau kerja di mana? Teman-temannya dulu yang menghina paling cuma jadi pengangguran semua. Betul atau tidak? Saya minta tolong, buktikan teori ini. Teori ini saya buat Bapak Ibu untuk orang-orang yang tinggal di kepulauan. Untuk orang-orang yang tidak di kota, yang punya lahan yang maaf, tanah-tanah yang miskin, tanah yang tandus. Tolong kerjakan ini. Karena ini saya rancang Bapak Ibu untuk mereka yang tidak mungkin untuk bisa kuliah. Tapi dengan cara ini kita akan menolong banyak orang. Mudah atau susah jadi miliarder? Banyak orang juga protes ke saya. Loh Pak, kalau semua orang pelihara kambing, jual kambingnya kemana? Betul atau betul? Saya minta maaf Bapak Ibu. Berapa sih optimalnya per desa punya kambing? Bapak Ibu pernah makan sate enggak? Pernah ke warung sate enggak? Warung sate yang setiap hari motong 1 ekor itu warungnya besar atau kecil? Tingkat desa atau tingkat kabupaten itu? Tingkat desa kan ya? Enggak ya? Oh gitu Pak ya. Sate kambing Pak. Motong berapa Pak sehari Pak? Kadang habis, kadang enggak habis. Tapi hampir rata-rata 1 bisa Pak ya? 2 hari sekali atau? 2 hari sekali pasti habis ya? Tingkat kampung ya Pak ya? Bukan desa ya? Ada 3, ini 1 desa 3 Bapak Ibu, 1 kampung setengah. Enggak apa-apa, ini real kan, ketemu dengan warungnya. Warungnya besar atau kecil Pak? Berarti niat enggak niat gitu Pak ya? Oh sudah buka cabang, di cabangnya tapi. Oh begitu, alhamdulillah. Yang hidup di rumah berarti Pak ya. Tapi tetap bisa jualan Pak sampai hari ini. Alhamdulillah. Minta maaf Pak ya. Motong 1 ekor untuk 2 hari itu penghasilannya sudah cukup Pak? Saya minta maaf lagi. Bisa dapat berapa rupiah Pak per 1 ekornya? Per 2 harinya. Bisa dapat 200? Lebih baik. Ini sate kambing untungnya 200 ribu, anggaplah 100 ribu per hari gitu Pak ya. Enggak lah, jangan ngitung tehnya. Oh segitu itu malah rugi loh Bapak Ibu ya. Sekarang saya tunjukkan. Saya ngitung bapaknya saja deh. Setiap 2 hari sekali 1 ekor. Ini muluk-muluk atau enggak kira-kira? Termasuk kecil ya Pak ya. Baik. 2 hari 1 ekor. Berarti 1 bulan cuma butuh berapa ekor? 15. Bapak Ibu tahu enggak? Kalau kepengen punya kambing 15 yang bisa dipotong setiap 2 hari sekali tadi, itu perlu berapa induk? Ini kalikan 7, minimal 100, 105. Ditambah induknya, jantannya berarti minimal 110 sampai 115 ekor. Jadi kalau Bapak Ibu mau ditanya orang, sampai batas berapa saya harus pelihara kambing? Rumusnya 1, di kampung itu ada berapa warung sate? Kalau seandainya 1 kampung itu 1 ekor setiap hari, berarti kita harus punya bibit itu bukan begini, salah ngitung. Saya kok ikut Bapak Ibu tadi ini. Ngitungnya enggak begini Bapak Ibu.
Rumusnya enggak begitu kok, aneh toh gitu. Janggal ini, rasa salah ternyata. Rumusnya itu, kambing itu baru beranak Bapak Ibu setiap 7 bulan. Sekali, gitu loh ya. Jadi kalau kepengen sehari 1, berarti kambingnya harus punya 210 ekor. Nah kalau kepengen punya 15, ya dibagi 2. Berarti 200 dibagi 2, 105. Loh, hitungnya sama, tapi benar ya jumlahnya. Padahal salah rumusnya itu. Itu rumusnya salah itu. Rumusnya itu harus 7 bulan Bapak Ibu. Terus yang kedua, kalau kita pelihara kambing sendiri, dijual sendiri, untung atau tidak kira-kira? Untung kan? Lah, untungnya dari mana? Apakah dari kambing atau dari pakan? Enggak, bukan Pak, ada rumusnya. Induk kita berapa tadi Bapak Ibu? 210. Kalau 1 hari 1 gitu ya. Kalau separuh berarti 105. 105 ini ngasih makan enggak? Kali berarti setiap hari butuh berapa kilo? 420 kilo. Berapa batang jagung? Kali 4? 1.600 gitu aja. Terus sekarang saya balik. Saya jual jagung dengan harga 1.000. 1 hari penghasilan saya 1.600.000. Saya jual kambing separuh setiap hari. Anggaplah untung 200. 1 bulan dapat berapa? Dari melihara kambingnya dapat uang. Coba bayangkan. Jual kambingnya untung cuma 6. Jual pakannya untung cuma 48 juta. Nilai kambingnya 30 juta. 36. Ini sudah sama, ini bonus yang ngasih yang ngerawat, betul ya? Kambingnya 15 juta, berarti 21 juta. Saya tunjukkan Bapak Ibu, seluruh integrated farming, seluruh pertanian yang utama itu kalah dengan ketika kita melakukan tanggung jawab. Pelihara jagung tadi gara-gara apa? Melihara kambing. Kita tidak akan tanam jagung kan kalau tidak punya kambing. Betul kan? Gara-gara kita ngolahnya lo cuma digaji 6 juta sebulan. Ngasih makan kambing digaji 48 juta. Paham di sini maksud saya? Minta tolong. Ketika kita punya tanggung jawab, lakukan sebaik mungkin. Karena apa? Limbah lebih mahal daripada yang kita pelihara. Betul atau betul? Sudah bahagia atau belum kalau begini? Ini mbahnya sambangi ya. 3 tahun lagi sudah jadi miliarder ya mbah ya. Loh begini loh, dia sudah pinter. Semua Bapak Ibu akan ke meja makan. Pelihara ayam, goalnya meja makan. Tanam sayur, semua itu integrasinya, goalnya meja makan. Ikan, goalnya meja makan. Sate kambing, goalnya meja makan. Tinggal Bapak nanti nambahi menu kambing, menu ayam, menu ikan, menu sayur. Kenapa kok serakah sih Pak dikerjakan semua? Jawabannya sepele, karena saya punya semuanya. Kalau sudah punya semuanya gitu berarti orang kaya atau miskin Bapak Ibu? Surga. Jadi kalau ditanya orang, kenapa buat semuanya? Siap-siap supaya besok kalau ke surga kita sudah biasa. Setuju enggak kira-kira Bapak Ibu? Bayangkan kebahagiaannya. Dan saya itu orang paling sangat berbahagia. Ayam tinggal motong, telur tinggal ambil, sapi yang Bapak Ibu makan, tadi makan rawon kan ya? Sapi sendiri, butuh kambing tinggal motong, buah ada,
sayur ada. Jadi siap-siap. Kalau seandainya ada perang itu tinggal di rumah bahagia gitu. Mau seperti itu? Minta tolong, kerjakan. Mudah atau susah? Tolong ya. 3 tahun ini waktu lama atau sebentar Bapak Ibu? Saya maaf, 3 tahun ini waktu lama atau sebentar? Sebentar. Mudah atau susah? Tolong dikerjakan. Baik, yang terakhir. Untuk yang udang faname. Cepat sekali saya jelaskan satu orang ini. Tidak apa-apa, materinya kan yang penting semua dapat. Bapak Ibu tolong jangan emosi, jangan marah ya. Jangan. Besok sampai hari terakhir pun, kalau Bapak Ibu masih belum selesai, tinggal di sini dulu. Ngobrol dengan saya. Sampai selesai. Besok saya masih agak sibuk sedikit, lusa saya sudah mulai kosong. Tidak apa-apa, kita selesaikan semuanya. Pulang harus clear. Gitu ya. Sekarang udang faname. Hari ini Bapak Ibu udang faname Indonesia lagi hancur. Karena penyakit yang amat luar biasa. Tapi kami punya prinsip. Di saat yang paling hancur itulah waktunya kebangkitan. Kita sudah ada tim kita yang ekspor. Itu setiap bulan kita sudah bisa ekspor 1.000 ton. Karena 1.000 ton kita sedang siapkan piranti semuanya. Yang habis ini kita akan menggoncang dunia. Kita ada tim yang ekspornya ke Jepang. Jadi setiap hari butuh 30 ton. Apa yang harus kita lakukan untuk udang faname? Ini yang belum pernah saya bahas sebelumnya. Kami punya proyek Bapak Ibu di Ponorogo. Di Ponorogo itu ada satu kecamatan yang namanya Kecamatan Pudak. Kecamatan Pudak itu ada populasi sapi di sana antara 6.000 hingga 8.000. Dulu 16.000 ini sapi. Kena PMK tinggal 10.000, mati lagi, habis lagi. Tinggal 6.000 sampai 8.000 ekor. Dan limbahnya ini mengacaukan sumber air. Semua sawah, semua sungai, air terjun, sumber air, setiap pagi dan sore warnanya coklat kotoran sapi. Karena di puncak gunung dan itu mempengaruhi semuanya. Orang dah bawah semua demo. Sampai ini menjadi kasus yang tanda kutip tidak mungkin diselesaikan. Ada peserta yang diutus, dia sendiri tidak pernah bisa daftar jadi peserta Bapak Ibu. Setiap kali dia longgar mau daftar penuh. Setiap kali longgar mau daftar penuh lagi. Akhirnya yang dikirim cuma anak buahnya. Anak buahnya aja yang dikirim. Nah, ketika anak buahnya kirim, dia kan berarti sudah punya akses melalui anak buahnya ke saya. Dia datang ke saya, Pak Bayu, saya habis ikut pameran, saya ketemu dengan orang Ponorogo. Dia bawa kompos, masalahnya satu Pak. Ini sumber airnya masalah gara-gara kotoran sapi melimpah dan memenuhi sumber air. Saya senang sekali. Wilayah mana Pak? Ponorogo, Kecamatan Pudak. Langsung saya salami dia. Oke, saya support Pak. Gitu. Ini ada pengusaha gila soalnya. Pengusaha yang tobat Bapak Ibu. Dia dari tambang batu bara, biasa ngerusak alam, terus dia tobat. Sekarang dia mau buat konservasi alam. Makanya saya support sekali. Dan yang kedua saya dengar dari bupati, dari pejabat itu ngeluh, Pak tolong cari solusinya. Sebenarnya saya punya solusinya, tapi kalau itu saya sendiri yang nangani, saya tidak boleh. Karena pantangan bagi saya buat pabrik pupuk Bapak Ibu. Yang buat pabrik pupuk itu Bapak Ibu, bukan saya. Saya tidak boleh membuat pabrik pupuk. Jadi karena dia kan bukan saya, betul ya? Dia datang, saya mau buat apa? Saya buat konsepnya pabrik pupuk. Saya buatkan konsep pabrik pupuk, yang pertama ngatasi kompos dengan pabrik pupuk. Insya Allah bulan ini sudah produksi lancar semuanya, kita bisa cover 3.000 hektar. Dari sapi 400 ekor. Sisanya kita olah menjadi cacing tanah.
Hari ini kita sudah sampai di 900 paket. Berarti sekitar per hari 1,8 ton per hari. Cacing. Tapi kita akan kembangkan terus sampai full satu kecamatan selesai. Target kita adalah produksi per bulan 180 ton. Casingnya kita olah jadi pupuk, cacingnya kita olah jadi pakan. Dan pakan karena ini pakan cacing, kita akan bersaing langsung dengan level tertinggi pabrik pakan dunia. Dengan protein di atas 40%. Mereka jual dengan harga 20.000 per kilo. Kita nanti akan jual 10.000 per kilo. Oh, gratis saja loh. Siapa ya? Kalau temannya nanti mau, nanti Bapak melalui Bapak, kalau teman Bapak kan tidak bisa akses. Nanti gabung dengan kita. Di sana ada sapi enggak, Pak? Kalau pelihara sapi kuat enggak ya? Ah sudah, sapi-sapi yang jadi masalah diolah jadi cacing, Pak. Tahu cara buat cacing, Bapak Ibu? Cacing enggak usah dibuat, hidup sendiri dia. Kita bukan Gusti Allah. Buat aja kotak, bisa dari kayu, buat bertingkat boleh. Lebarnya 0,8, panjangnya terserah. Makanannya cacing itu adalah 100% berat badannya. Seandainya saya dapat cacing tanah, tidak usah beli bibitnya, cari aja lokal dulu, main-main aja. Dapat cacing aja 1 kilo, tapi jangan ngambilnya jangan pakai sabun ya. Kan cari cacing paling gampang kan ditaburi air sabun, betul kan? Langsung keluar semua. Jangan, dicangkul. Dicangkul, diambil. Tidak usah dapat 1 kilo deh. Mainnya tolong Bapak Ibu. Saya mengajari dari yang paling kecil itu bukan tanpa tujuan. Bukan saya buat Bapak Ibu jadi orang pelitnya, bukan. Saya kepengen Bapak Ibu itu mulai membangun ini dari titik yang tidak bisa jatuh lagi. Tahu maksud saya? Bapak Ibu saya bangun, semua konsep saya bangunkan Bapak Ibu dari tempat yang tidak mungkin roboh. Kalau Bapak Ibu masih pakai modal bisa roboh. Tapi kalau sudah titik nadir yang paling nol, yang paling dasar, mau roboh kemana lagi? Wis entek kok gitu loh. Sudah mentok bawahnya kok, masa mau roboh? Semua konsep ini saya bangunkan dari situ. Supaya apa? Saya tidak bisa menjamin Bapak Ibu pasti berhasil selamanya loh ya. Ketika Bapak Ibu sudah di puncak, seandainya sudah sampai miliarder dan sebagainya, kena masalah, Bapak Ibu tuh bisa bangkit lagi. Itu alasan saya kenapa saya harus mulai dari titik yang paling nol. Dan saya pesankan kalau Bapak Ibu hari ini sudah punya uang, uangnya jangan dipakai. Tolong waktu 6 bulan pertama belajar dulu, matangkan teori saya dulu. Buktikan teori saya dulu. Begitu sudah tahu jalur-jalurnya, saya jamin 100%. 6 bulan dilakukan dengan serius ketemu jalur. Ketemu jalan. Dan ketika ketemu jalan dan pasti berhasil, silakan push. Tapi kalau belum tahu, jangan dilakukan. Konsultasi lagi. Jadi saya mulai dari cacing contoh. Cari saja, dapat seandainya 0,5 kilo deh. Atau belilah, orang-orang suruh nyari. Mana tak beli kan senang anak kecil-kecil itu. Cari 1 kilo lah sudah, 1 kilo. Berarti setiap hari makanannya cacing itu 1 kilo. Yang dikasihkan ke cacing itu apa? Celedong. Tahu celedong enggak? Tugasnya apa? Celedong itu dikasihkan cacing. Nomor 1, dimakan oleh cacing. Nomor 2, butuh kascing. Tahu kascing? Kotoran cacing, bekas cacing. Bekas cacingnya untuk apa? Untuk pupuk. Kalau mau bagus, kalau Bapak sudah lulus semua ilmu saya, pupuk itu paling gampang. Mau buat pupuk apa? Seandainya Pak saya mau buat pupuk NPK dosis tinggi ikannya, ya carikan makanannya sapinya tadi, sapi kasih makan pisang. Kalau boleh pisang yang banyak bijinya. Pisang apa? Gelodo. Percayalah sapi tidak akan kembung, sembelit dia karena dia
Enggak, kalau sapi enggak akan sembelit Bapak Ibu. Karena lubangnya besar. Makanannya pisang kelodok. Maka ketika pisang kelodok dikasihkan cacing. Betul ya? Hasilnya pupuk yang mengandung K tinggi, NPK dosis tinggi. Jadi proses pupuk semuanya itu tergantung dari yang dimakan. Loh Pak, kenapa kok enggak pisang langsung saya kasihkan cacing? Beda. Kalau pisang langsung enggak punya enzim, enggak punya mikroba. Perutnya sapi, rumen itu isinya mikroba. Betul atau tidak? Ketika masuk perutnya sapi, dikunyah di sapi, dimasukkan rumen. Dari rumen itu dikeluarkan lagi. Rumen itu dari 4 ruangan, Bapak Ibu, 4 bilik. Bilik pertama kembali lagi ke mulut. Dimakan lagi. Masuk bilik kedua. Bilik kedua naik ke atas lagi. Dimakan lagi. Masuk bilik ketiga. Keluar lagi. Dimakan lagi. Bilik keempat. Selesai bilik keempat baru dibuang. Loh, gayemi itu kan mengeluarkan dari dalam Pak. Itu 4 kali proses gayemi. Jadi minta tolong, sapi itu harus ada tempat makannya harus kosong. Tujuannya supaya apa? Supaya dia duduk ngelamun mikir sambil gayemi. Minta maaf Bapak Ibu. Sapi kalau gayemi itu sambil merem-merem gini enggak? Lagi mikir besok gimana ya. Bukan itu. Dia lagi konsentrasi mengeluarkan isi perutnya. Dikeluarkan, dipisah, dikeluarkan, dipisah lagi, dikeluarkan, dipisah lagi. Sehingga yang keluar ini sebenarnya sudah sempurna. Saya tidak jelaskan ini, nanti Bapak Ibu jadi kayak orang India. Bukan gitu, orang India itu ada satu sub yang kehormatan Bapak Ibu. Namanya sub dewa. Tahu enggak sub dewa itu apa? Kotoran sapi ditadai. Dimasak jadi sup. Serius. Kalau saya jelaskan ini Bapak Ibu akan tahu kotoran sapi itu bukan barang yang menjijikkan. Itu disebut subdewa, itu obatnya, enggak lah saya enggak ngomong, nanti dipakai orang sini. Salah nanti saya. Enggak stop sampai di sini. Jadi yang keluar ini sudah bagus, yang keluar ini sempurna. Yang membuat tidak bagus, karena ini cuma ditumpuk. Dianggap sampah. Jadi kalau ini tiap hari dibersihkan, dititipkan di cacing. Keluarnya apa? Kascing. Bonusnya apa? Cacing. Cacing itu setiap 2 bulan 1 jadi 2. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, untuk jadi miliarder itu tidak harus dari ayam. Cacing pun lo bisa. Loh, jangan dijual cacing Pak. Bapak ke pasar bawa cacing-cacing. Oh, tidak ada yang beli Pak. Kalau berani bawa ke mall sana, bawa pikulan. Cacing-cacing dilempari batu. Tapi kalau cacingnya dibentuk udang, dibentuk bandeng, dibentuk ikan, orang mau beli. Cacing semahal-mahalnya cacing hanya 60.000, standarnya 7.000 hingga 10.000. Tapi kalau cacing ini berubah menjadi udang, apalagi di meja makan, bisa 100.000. Dijadikan udang galah bisa jadi 200.000. Dijadikan lobster jadinya 400.000. Dijadikan sidat jadinya 1 juta. Sidat. Terpaksa. Gini, saya bilang terpaksa itu begini loh Bapak Ibu. Bapak Ibu hari ini punya apa? Saya punya sapi nih, cuman modal 1 ekor sapi. Dijual sapi loh rugi.
Jangan lihat sapinya. Ya sudah sapi, kamu ciptaannya Gusti Allah. Kamu itu sebenarnya cobaan hidup saya. Beban hidup itu kan identik dengan cobaan, toh Bapak Ibu. Kamu tak rawat yang baik. Makan saja yang banyak biar gemuk, betul kan? Kotorannya diolah. Paling gampang ngolah kotoran sapi bisa jadi pupuk. Tadi kan sudah buat pupuk horti dan sebagainya. Kalau semua buat pabrik pupuk, jual kemana? Secukupnya saja buat pupuk. Yang kedua kelebihannya olah jadi cacing. Cacing itu 1 jadi 2, 2 bulan. Cepat atau tidak? Seandainya 1 jadi 2. 1, 2 bulan ini anggap aja bulan ketiga jadi 2. Bulan kelima jadi berapa? 4. Bulan ke-7 jadi berapa? 8. Bulan ke-9 jadi berapa? 16. Bulan yang ke-11 jadi berapa? 32. Bulan ke-13 jadi berapa? 64. Kalau 64 ini kita lanjutkan di sini Bapak Ibu, ini kan setahun, betul ya? Bulan yang ke-15 jadi berapa? 128. Bulan yang ke-17 256. Bulan yang ke-19 512. Bulan yang ke-21 1024. Bulan yang ke-23 2049. Bulan yang ke-26 2 tahun berapa? 4096. 4 ton. Kalau sudah punya 4 ton, berapa tahun? 2 tahun. Setiap 2 bulan keluar 4 ton sudah bahagia atau belum? Sudah bahagia. Pertanyaannya satu, sapinya siapa? Setiap hari kotorannya 4 ton ini loh. Nah, bukan banyak Pak. Sapinya ini begitu sudah mulai banyak dijual beli sapi. Dijual lagi beli sapi. Jadi sapinya terlalu banyak dari mana? Dari cacing. Cacingnya iseng-iseng pelihara lele boleh. Kalau lele dikasih cacing bahagia enggak lelenya? Bahagia. Kasih udang boleh, lobster boleh, semua boleh. Tapi tolong kerja keras dulu. Ini kerja keras atau enggak ini? Kerja keras. Limbahnya diolah jadi sayur untuk penghasilan harian. Cacingnya untuk investasi. Jadi ceritanya Bapak Ibu, Indonesia ini tidak mungkin miskin. Kalau ilmunya ada. Lah saya minta tolong. Orang Indonesia itu kalau saya ngomongin enggak nurut. Tapi saya berharap kalau Bapak Ibu yang ngomongi jangan diomongi juga, enggak nurut juga. Diberi contoh. Jadi Bapak Ibu datang ke sini, pulang dari sini, semua ilmu ini diterapkan dari yang paling sederhana. Insya Allah muridnya Bapak Ibu akan jauh lebih banyak dari saya. Seandainya, saya bermimpi, seandainya nanti sampai 5.000 deh peserta pelatihan. Dari 5.000 itu punya murid 1.000-an saja sudah punya 5 juta. Betul atau betul? Seandainya satu orang di sini bisa muridkan satu desa sampai 1.000 kakak. Oh mudah-mudahan lah 2030 seluruh Indonesia sudah maju. Minta tolong, semua ini main-main atau serius? Main-main tapi serius. Bapak punya ternak bab 1 dijadikan bab 2 Pak. Biar nanti bisa lulus skripsi sampai bab 4. Bab 1 selesai jadi cacing bab 2. Jadi apalagi sampai lama sampai jadi bab 4 kesimpulan lulus sudah. Saya berharap satu Bapak, ini caranya. Nanti untuk udang Pak, tolong konsepnya seperti biasanya. Jadi begini. Ini Bapak Ibu ada itu kayak mau tanam udang bandeng enggak nih? Selain masa bapaknya aja, enggak ada yang pengen udang sama bandeng? Oh enggak ada ya. Sebenarnya semua kolam sama. Bapak Ibu, perikanan itu adalah dunia yang paling ngeri.
Dan teori yang akan saya buat ini, yang sekarang saya sedang riset, saya beberapa kolam kita sudah treatment, dan kita juga dipantau oleh raksasa-raksasa Indonesia. Saya berkomitmen ke mereka, saya akan jungkir balikkan perudang dunia. Mereka kan selalu full fit, mereka selalu full intensif, mereka selalu gunakan teknologi yang canggih dan biayanya mahal. Dan saya akan gunakan tanpa modal. Supaya apa? Saya tahu orang-orang yang kaya-kaya dunia, yang disebut katanya oligarki, itu paling takut dengan orang stres. Paham maksud saya toh? Kalau ketemu orang waras dia kan bahagia, betul kan? Tapi ketemu orang stres dia paling takut. Nanti tahu-tahu dipukul. Nah, saya ini orang stres. Karena apa? Saya kepengen menciptakan konsep yang membuat dunia jadi gaduh. Konsepnya apa? Mereka serius, kita sambil konsep hidup terserah, mati terserah. Paham maksud saya ya? Saya kasih ilustrasi. Udang faname itu berpanen 1 bulan. Untuk mencapai sis 100 hingga 200 per kilo. Tapi kita akan jadi orang yang paling konyol dan paling bodoh. Umur udang kita 6 bulan. Dengan konsep hidup terserah, mati terserah. Yang kita pelihara di sini, per meter persegi tetap 100 ekor. Nanti sisanya cuma jadi 10 ekor per meter persegi. Sedikit atau banyak? Yang mati banyak atau sedikit? Kita korbankan. Orang Indonesia itu kan sudah paham dengan konsep ini. Untuk naik butuh menginjak, katanya kan gitu kan. Berarti kita harus ada yang dikorbankan. 90 kita korbankan. Kenapa 90 ini kita korbankan? Kita butuh kalsium tinggi. Udang itu isinya kalsium dan dia selalu molting, Bapak Ibu. Mau tahu molting ya? Ganti kulit. Setiap ganti kulit dia akan buang kulitnya, dia mau keluar dan dia makan lagi kulitnya. Dan untuk menjadi besar, ikan itu butuh makan temannya. Binatang yang paling ekstrim, kanibal, satu makan satu itu siapa? Lele. Jadi kalau Bapak Ibu punya lele terus ada satu sebesar jempol, di usianya yang sama, berarti korbannya banyak. Betul atau betul kira-kira? Nah, udang pun sama. Saya akan tunjukkan hitung-hitungannya. 100 menjadi 10. Korbannya banyak atau sedikit? Banyak, 90% jadi korban. 1 hektar isinya berapa? 100.000. Betul ya? Kalau 1 bulan biasanya size-nya cuma 200 1 kilo. Kalau dipelihara 6 bulan size-nya 21 kilo. Berarti kalau kita punya 100.000 dibagi 20 ketemu berapa ton? Betul enggak? Harganya bumi langit, ini hari ini 40.000. Ini hari ini harganya 200.000. Pilih mana? 40 atau 200.000? Kalau ketemu 200.000 kali 5 ton ketemu berapa? Biar jelas ini. 5 kali 2, 10. Nolnya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh 2, 3. Tahu enggak modalnya berapa? Paling banyak beli bibit itu 2 juta. Anggaplah 1.900.000 untuk ngasih makan. Bahagia enggak? Ini pertama kali loh angkatan ini saya tunjukkan ini. Ini rahasia sebenarnya. Ada pakannya Pak. Pakannya namanya rumen.
Dosisnya 1 kilo per meter persegi. Sekali saja seumur hidup. Tujuannya rumen untuk apa? Tadi saya tanya. Sapi tadi punya 4 bilah lambung. Isinya rumen itu adalah lambungnya sapi. Tujuannya lambung ngurei serat. Dan yang kedua ngulai limbah. Terus yang kedua, ini butuh oksigen enggak? Butuh. Oksigennya dari mana? Namanya ikan bandeng. Karena target kita panen usia 6 bulan, berarti kita beli bandeng yang agak gelondongan. Sebesar jentik ini. Bandengnya berapa banyak? 10 per meter kubik. Sebenarnya kubik, tapi karena enggak apa makan kita persegi. Berarti bandengnya ada berapa banyak? 100.000. Makanannya bandeng apa? Fitoplankton. Air itu Bapak Ibu kalau kena matahari jadinya apa? Hijau. Hijau itu kalau dibiarkan ikan itu pasti mati. Namanya karena fitoplankton itu kalau siang dia mengeluarkan oksigen, kalau malam dia mengeluarkan CO2, karbon dioksida. Sehingga kalau malam ikan-ikan megap-megap semuanya. Udangnya pasti mati. Supaya menghabiskan hijaunya air ini, fitoplankton ini butuh binatang yang makan plankton. Namanya bandeng. Dan bandeng itu bergerak. Dan itu mengaduk air. Membuat sirkulasi secara alami. Target kita bandeng ini Bapak Ibu panen 1 kilo isi 3. Untuk mencapai isi 3 itu korbannya banyak. 10 ekor jadi 3. Tapi 100.000 dibagi 10 ketemu berapa? 10 ton. Nah, makanannya bandeng selain plankton apa? Terpaksa pelihara bebek. Balik lagi seperti tadi. Dan inilah yang akan mengacaukan dunia. Sekarang saya buatkan obat di sini Bapak Ibu. Untuk membuat rumen 1 kilo per meter itu orang teriak. Makanya saya buatkan produk di sini 1 hektar cuma butuh 3 liter. Cuma butuh 300.000. Sudah ini saya kacaukan dunia. Gantinya rumen. Kalau rumen ini habis 10 juta Pak. Saya gantikan dengan 300.000. Tapi tidak dijual bebas titik. Jangan tanya beli di mana dulu. Jangan beli juga. Setelah hasil riset sudah selesai, saya akan upload, saya akan tampilkan. Silahkan. Kita kacaukan dunia bersama-sama. Karena petani mengubah peradaban bangsa. Besok 5 tahun lagi petani mengubah petani Indonesia. Petani Indonesia mengubah peradaban dunia. Terima kasih banyak malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.